Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam lestari, dan salam sukses buat semuanya, saudara-saudaraku beranak. Dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Kali ini Wong Luyur Channel 99 akan menguak sejarah tentang Candi Sirah Kencong. Sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami dengan cara tombol subscribe, lonceng, dan komen share-nya. Oke, buat saudaraku semuanya, langsung saja. Candi Sirah Kencong Blitar, cagar budaya di antara cakrawala yang menakjubkan. Candi Sirah Kencong berada di kawasan agrowisata Sirah Kencong yang terletak pada ketinggian 1100 mdpl di lereng Pegunungan Kawi. Kondisi jalan menuju lokasi candi berupa jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Naik turun meski sedikit menantang. Tapi apa yang akan kalian peroleh setelah melalui perjalanan ini tidak akan mengecewakan. Tak hanya candi tapi juga hamparan kebun teh yang permai telah menunggu untuk ditelusuri, di mana lagi kita bisa mengunjungi candi sambil menikmati indahnya kebun teh di Blitar kalau tidak di Sirah Kencong. Lokasi dan rute. Secara administratif, Candi Sirah Kencong masuk dalam wilayah Desa Ngatirenggo, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar. Rute menuju Candi Sirah Kencong adalah sebagai berikut. Dari kota Blitar, silakan menuju Lingi, lanjutkan perjalanan menuju Kawedanan Lingi. Sesampai pertigaan Kawedanan Lingi, silakan berelok ke kiri menuju Desa Tegalsari. Selanjutnya tinggal mengikuti jalanan menuju kawasan agrowisata Sirah Kencong. Perjalanan menuju Sirah Kencong via Semen Gandusari. Ada pula rute lain yang lebih menantang, yakni melalui Desa Semen. Dari kota Blitar silakan menuju Lingi pertigaan Rumah Sakit Ngudi-Waluyo Lingi, belok kiri mengikuti jalan hingga memasuki Desa Semen. Setiba di Pasar Semen, ambil percabangan ke kanan ke arah agrowisata Sirah Kencong. Kira-kira 1 kilometer sebelum tiba di perkebunan dari ketinggian 1000 mdpl, travelers sekalian akan disuguhi panorama lembah Sirah Kencong yang memukau. Semuanya tampak hijau tertutup oleh hamparan daun teh. Suasananya sejuk dan alami. Dari posisi ini tampak pula Candi Sirah Kencong. Ayo tebak, yang mana Candi Sirah Kencong? Setelah tiba di kawasan perkebunan Sirah Kencong, kawasan agrowisata, kalian bisa memarkirkan kendaraan di tempat yang tersedia, kemudian melanjutkan perjalanan menuju candi. Dengan berjalan kaki, sambil berjalan kaki kalian akan disuguhi panorama khas kebun teh yang memukau. Kalian juga bisa mengamati para pemetik teh beraktivitas. Setelah berjalan sekitar 15 menit dari pintu masuk perkebunan, kalian akan sampai di Candi Sirah Kencong. Candi Sirah Kencong terdiri dari 3 struktur candi, yakni
Candi pertama yang terletak di sebelah utara, kemudian candi kedua di tengah, dan di candi ketiga terletak di sebelah selatan. Ketika candi tersebut menghadap ke arah barat, kondisi candi Sirah Kencong sudah tidak lengkap. Yang tersisa hanya kaki dan tubuh candi, sedangkan atapnya sudah tidak ada. Pada candi kedua, bingkai bawah dari subsemennya terdapat pahatan naga yang kepalanya bertemu di pojok seperti pada candi Penataran. Pahatan naga dengan kepala bertaut. Pada tubuh candi Sirah Kencong terdapat beberapa relief yang unik. Relief tersebut tidak timbul seperti relief candi pada umumnya. Ketika relief tersebut tergurat, dangkal hanya seperti digores-gores saja. Berikut relief-relief yang terdapat di Candi Sirah Kencong. Relief Bubuk Sah Gagangking digambarkan dengan seorang berbadan kurus dalam pos duduk Wajrasana. Tangannya direntangkan seolah-olah menoleh pada ajakan harimau yang membuka mulutnya dan duduk di mukanya. Relief ini terdapat di candi pertama di Blitar. Relief Bubuk Sah Gagangking selain dijumpai pada candi Sirah Kencong juga dijumpai pada candi Penataran. Fragmen relief pada candi Selotumpuk juga memiliki kemiripan dengan relief Bubuk Sah Gagangking. Relief Samudra Mantana digambarkan dengan manusia yang menyangga naga, tiap-tiap disangga oleh 5 orang. Pada candi Sirah Kencong, relief ini terdapat pada candi kedua di Blitar. Relief Samudra Mandhana selain dijumpai pada candi Sirah Kencong juga dijumpai pada candi Penataran. Sebuah batu relief pada candi Simping juga memiliki kemiripan dengan salah satu adegan Samudrana. Relief Bima digambarkan dengan tokoh pendeta yang sedang berhadapan dengan cantriknya. Cantrik yang paling depan bertubuh paling besar. Diduga adegan relief tersebut menggambarkan Bima sedang menghadap gurunya Begawan Durna untuk menanyakan keberadaan Tirta Amerta. Relief ini terdapat pada candi ketiga. Berdasarkan cerita yang termuat dalam relief, diduga candi Sirah Kencong bercorak agama Hindu. Telah disinggung sebelumnya bahwa relief pada candi Sirah Kencong ini hanya berupa goresan-goresan dangkal saja. Adanya gaya pahatan yang tidak lazim seperti ini ternyata juga dijumpai, meski tidak persis, di beberapa tempat. Salah satu contohnya adalah pada Candi Sukuh. Pada tahun 1359 sampai 1364. Saka di lereng Gunung Lawu, Karanganyar dalam penelitiannya mengenai Candi Sukuh pada tahun 2012, Nugrahana
Nugraha berpendapat bahwa Candi Sukuh berasal dari kreasi komunitas lokal keagamaan yang tinggal pada lereng gunung sehingga gaya yang dicitrakan pada candi berbeda dengan bangunan candi yang didirikan oleh otoritas kerajaan. Kiranya hal ini juga mungkin terjadi pada Candi Sirah Kencong. Riwayat pelestarian Candi Sirah Kencong ditemukan kembali pada pertengahan tahun 1967. Dinas Purbakala Jawa Timur pernah melakukan pamugaran, namun karena banyak baru penyusun yang hilang maka pamugaran tidak dapat mengambilkan bentuk asli candi sebenarnya. Segala penemuan benda-benda cagar budaya di Sirah Kencong sudah termuat dalam ROS tahun 1908. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Kanebel menjumpai 4 arca, dwarpala, dan batu relief. Dalam laporan tersebut juga disinggung mengenai sejumlah laporan penemuan benda-benda kuno lain seperti lampu perunggu yang dilaporkan pada bulan April 1893, jalat wara bermotif samudra manhana pada bulan Agustus sekarang disampaikan di Museum Nasional, dan inskripsi yang menunjukkan angka tahun 1389 Saka dan 1322 Saka pada bulan Oktober. Jalat wara bermotif Samuaramantahana dari Sirah Kencong yang disimpan di Museum Nasional. Pada tahun 2010 mengadakan penelitian pada Candi Sirah Kencong dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Fungsi Keagamaan Situs Sirah Kencong abad 12 sampai 17 Masehi, kontribusi terhadap pendidikan sejarah berskala lokal. Sejarah kesejarahan Candi Sirah Kencong dapat diketahui dari laporan penemuan inskripsi yang menunjukkan angka tahun 1389 Saka sampai 1467 Masehi. Tahun tersebut masuk dalam era Kerajaan Majapahit periode pemerintahan Bra Pandasalas. Tak jauh dari lokasi candi pernah ditemukan prasasti berupa lempengan logam yang disebut Prasasti Ukir Negoro. Prasasti tersebut berasal dari era Majapahit, namun isinya berupa salinan prasasti Tinulat dari era Kadhiri. Isi prasasti tersebut tidak berkaitan dengan Candi Sirah Kencong karena menyebutkan daerah lain yang bernama Pamotoh. Candi Sirah Kencong selain menyajikan fakta sejarah dan ornamen candi yang unik, juga menawarkan keindahan bentang alam yang memukau. Dari lokasi candi ini, pandangan kalian dapat menangkap panorama kebun teh yang lebih dramatis, kegunaan yang berpadu dengan keindahan. Sungguh
berpaduan suasana yang menakjubkan. Oke, terima kasih. Sekilas sejarah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Dari Wong Luyur Channel 99, salam rahayu, sagung tumati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.